Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, nama saya Yuyun Yuningsi SPD. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Gintung Lor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 2. Pada hari ini 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 1 Gintung Lor pada kelas 4 semester 2 pada materi bab 6 mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan selamat menyaksikan video praktek pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum belajar biasanya apa dulu? Berdoa terlebih dahulu. Silahkan Sekul untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berbaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Sekul. Ya, baca surat pendek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ya, sekarang absen dulu ya. Devina, Dinda, Afan, Raffi, ada nggak? Nggak ada, nggak berangkat? Sebelum belajar, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin serta menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil dan tajwid yang benar, ya. Lalu menghafal Quran surat At-Tin dengan baik dan lancar, menjelaskan arti dan makna Quran surat At-Tin, menerapkan pesan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai Quran surat At-Tin atau sesuai makna Quran surat At-Tin. Ya, sebelum kalian belajar Quran surat At-Tin, apakah kalian bisa menjawab pertanyaan ini? Ya. Bagaimana sih cara kita menjaga akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Devina. Berbuat baik kepada orang lain, sopan santun. Sopan, santun, terus jujur ya. Nah, itu amalan-amalan yang baik itu mampu menjaga akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pesan utama Quran surat At-Tin itu apa, yo? Ada yang bisa? Siti.
Manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya dan harus berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya dan berbuat baik pada orang lain. Ya, selanjutnya. Mengapa perilaku buruk dapat merendahkan derajat manusia? Dinda. Karena dapat menyakiti hati orang lain. Karena dapat menyakiti hati orang lain. Baik, sekarang Ibu ada permainan tepuk fokus. Ya, permainan fokus. Nanti kalian pegang apa yang Ibu katakan. Ya, berdiri. Yuk, kita ice breaking dulu, berdiri dulu. Nanti kalau ada yang salah megangnya, nanti Ibu kasih pertanyaan seputar surat-surat pendek. Kalau kau suka hati pegang hidung. Ada yang pipi megangnya? Hidung semua. Kalau kau suka hati pegang dagu. Arwan. Siapa lagi? Hilya. Apa? Allah itu satu. Al-Ikhlas. Gimana bunyinya? Qul huwallahu ahad. Ya. Kalau untuk Arwan. Kalau yang membahas tentang penciptaan Allah yang sebaik-baiknya itu pada surat apa? Atin, iya. Hari ini Ibu akan menyampaikan bahwa kita akan belajar tentang Quran surat Atin dan hadis silaturahmi. Ya, Ibu nanti akan memutarkan audio atau video pembacaan Quran surat Atin. Silahkan penjelasannya nanti kalian bisa dicatat. Dan nanti kalau ada audio atau video yang sedang membacakan Quran surat Atin, silakan didengarkan dengan khusyuk dan diperhatikan makharijul hurufnya, tajwidnya, ya. Mari membaca dan menghafal Quran surat At-Tin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, kita akan mengenal tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Ingat, hukum bacaan nun mati dan tanwin. Berarti yang dicari adalah gimana cara membaca nun mati dan tanwin atau nun sukun. Caranya itu ada 4. Yang satunya ada 2, dibagi 2 gitu ya. Caranya ada 5 berarti. Yang pertama caranya namanya idhar. Idhar adalah jelas, ya. Huruf idhar ada 6. Nah, di sini ha, kho, a, gho, ha, a. Contohnya wa min syarri hasidin idza hasad. Di sini contoh hukum bacaan idharnya mana? Ini yang berwarna kuning. Di sini ada tanwin. Nah, kenapa? Berarti yang dicari apa dulu? Adakah di dalam bacaan itu adakah nun mati atau tanwin? Nah, di sini ada nun mati. Tapi apakah sya itu masuk ke huruf idhar? Tidak. Tidak ada sya di dalam huruf idhar. Coba kita cari lagi, ada nggak nun mati dan tanwinnya? Ada, ternyata di din. Di sini ada tanwin. Coba kita lihat di depannya tanwin bertemu dengan apa? Bertemu dengan alif. Alif ada nggak di huruf idhar? Ada yang di sini. Berarti hukum bacaan tanwin ini dibaca jelas. Contohnya hasidin idza hasad gitu ya. Selanjutnya ikhfa, samar dan mendengung. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 15, yaitu daja sata, kako faldo, todo, sosha, sa, za, za. Hurufnya ada 15. Apabila di dalam suatu bacaan ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, maka wajib nun mati tanwinnya nih wajib dibaca samar ya atau mendengung. Contohnya seperti yang ada di sini, ada contohnya. Di sini ada nun mati atau tanwin enggak? Adanya apa?
Nun mati. Di depan nun mati ada apa? Sya. Sa itu ada nggak di 15 huruf ini? Ada ini. Berarti hukum bacaan nun mati ini dibaca apa? Jelas atau dengung? Dengung. Cara bacanya wamil syari. Bukan wamin sari. Bukan. Tapi cara bacanya itu ikhfa, mendengung atau samar ya. Baik, selanjutnya idgham. Idgham itu suara N jadi hilang dan masuk huruf sesudahnya, melebur. Melebur ke huruf sesudahnya. Idgham dibagi dua. Ada idgham bila guna dan ada idgham bila guna. Idgham bila guna itu hurufnya ada berapa? Ada 4 apa aja? Wa, mim, nunnya atau yanmu. Contohnya itu seperti apa? Dalam bacaan ini kita cari dulu nun mati dan tanwinnya ada nggak? Adanya apa? Nun mati ini ya. Tanwin ada nggak? Berarti kita cari yang nun mati dulu. Ada nun mati di sini bertemu dengan apa? Nun. Nun itu huruf ikhfa, idhar atau idgham bila guna. Ini ya. Berarti dibacanya gimana? Dibacanya mendengung dengan dengung ya. Berarti fadzakir inna fa'ati dzikra 2 harokat. Ya. Selanjutnya idgham bila guna. Dibaca dengan tanpa mendengung, ya. Hurufnya ada berapa? Ada 2. Contohnya di sini kita cari dulu hukum bacaannya, ada nun mati dan tanwinnya enggak? Adanya apa? Nun mati ini ya. Nah, nun mati, setelah nun mati itu ketemu dengan huruf apa? Lam. Lam itu huruf idhar, idgham, ikhfa atau idgham bila guna? Idgham bila guna ada la di sini. Berarti dibacanya gimana? Walakin la yash'urun. Mendengung tidak? Itulah, kalau ada pertanyaan, apa sih perbedaannya idgham bila guna dan idgham bila guna? Kalau idgham bila guna melebur dan mendengung. Kalau idgham bila guna mendengung dan melebur atau melebur dan mendengung. Tapi kalau idgham bila guna melebur tidak mendengung. Contoh, kalau itu kan fadzakir inna fa'ati dzikra. Tapi kalau ini walakin la yash'urun. Langsung, ya. Yang terakhir iklab, mengubah suara N menjadi M apabila bertemu huruf iklab. Nun mati bertemu huruf iklab. Apa itu hurufnya? Ba saja satu, gampang ya. Contohnya gimana? Di sini di dalam bacaan ini ada nun mati atau tanwin tidak? Adanya apa? Nun mati. Ya. Di depan nun mati ada huruf apa? Ba. Nah, di dalam kalau ketemu ba berarti hukum bacaan iklab. N-nya dibaca M. Awanum baina. Num baina, bukan awanun baina, bukan. Tapi N-nya itu berubah, hilang N-nya menjadi huruf M. Ya, jelas ya? Terjemah surat At-Tin. Nah, ini terjemahnya. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan Kalau buah perlu zaitun. dicatat. Wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahalanya tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Surat At-Tin, surat yang ke-95 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat. Surat Makkiyah diturunkan di Mekah, berisi penekanan pada kemuliaan manusia dan sifat manusia yang kadang berbuat baik atau buruk. Makna surat At-Tin ayat 1-3 menegaskan atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat 4-6 penekanan tentang kondisi manusia, yakni penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat 7-8 walaupun manusia diciptakan dalam bentuk terbaik, banyak yang tidak bersyukur dan akhirnya menjadi buruk. Kita sekarang sama-sama membacakan Quran surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Ya silakan kalian cari hukum bacaan nun mati dan tanwin ada nggak di Quran surat Atin. Jika sudah ketemu silakan maju ke depan dan kasih tahu teman-teman yang lain. Ada berapa hukum bacaannya? Sudah ketemu? Ya, sini maju ke depan. Di bawah, ya. Nanti dikasih tahu ayat keberapa dan bunyinya seperti apa. Bacakan dulu ayatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketemu hukum bacaan apa di situ, Dev? Ikhfa. Ikhfa kenapa? Karena nun mati bertemu dengan sa. Nun mati bertemu sa. Apakah sa huruf ikhfa? Iya. Ya. Dibacanya berarti nun matinya dibaca apa? Mendengung. Mendengung. Coba contohkan. Khalaqnal insana. Iya, pinter. Tepuk tangan. Selain yang dibacakan atau yang sudah diketemukan oleh Devina, ada lagi enggak? Ada lagi? Hukum bacaan apa lagi? Disna. Coba maju. Bacakan dulu ayatnya, lalu mana hurufnya? Hukum bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu di ayat keberapa? Ayat ke-6. Ayat ke-6. Ya, diperhatikan ayat ke-6. Kata Lisna ada hukum bacaan nun mati dan tanwin. Coba apa hukum bacaan apa itu Lisna? Idhar. Idhar di bagian mana itu? Ajrun ghairu mamnun. Kenapa kok bisa disebut hukum bacaan idhar Lisna? Karena tanwin bertemu dengan go. Go itu emangnya huruf idhar? Iya. Iya. Jadi contoh bacaannya harus gimana? Apa tanwinnya harus dibaca apa? Jelas. Jelas contohkan. Ajrun ghairu mamnun. Ya, ajrun ghairu mamnun. Ya, pinter. Tepuk tangan buat Lisna. Silakan duduk kembali. Ya. Berarti kalian sudah, Ibu anggap sudah paham tentang hukum bacaan sama tentang yang tadi sudah dijelaskan di dalam video. Surat Atin itu surat keberapa dalam Al-Quran? 95 tuh pinter. Ya, tadi dicatat ya berarti ya? Ya, oke. Karena sekarang sudah Ibu sampaikan materinya, kita akan mengerjakan LKPD dulu. Ya, silakan dikerjakan waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Sudah selesai belum? Sudah. Dikumpulkan kembali. Sudah Ibu jelaskan apa sih makna dari penciptaan Allah yang sebaik-baiknya? Apa sih maksud dari ayat ke-5 atau 6? Itu tapi manusia sendiri yang membuat ciptaan itu menjadi buruk. Apa sih maksudnya? Ibu sudah jelaskan tadi. Nah, sekarang kita sama-sama. Di sekitar kita apakah ada yang menyimpang dari surat Atin? Berarti yang melakukan hal buruk atau merusak penciptaan Allah. Contohnya seperti apa? Pembulian, terus penindasan. Terus apa lagi? Menghina, apa lagi? Nah, kalian pernah nggak di sekitar kalian itu ada teman atau sekitar sekolah aja deh, lingkup sekolah aja,
ada teman yang melakukan penindasan, penghinaan, pemfitnahan, atau pembulian? Ada tidak? Pernah tidak? Pernah. Apa yang kamu lakukan saat itu, saat melihat pembulian itu? Apa? Melaporkan ke guru. Ya, berarti yang kalian lakukan melaporkan ke guru. Ya, itu betul. Kalau kalian sudah tidak bisa melarainya secara sendiri, berarti melaporkan ke guru. Sekarang hubungannya dengan Quran surat Atin dari ayat keempatnya, yaitu Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berarti amal soleh. Ya, coba ibu mau tanya, amal soleh yang pernah kalian lihat yang dilakukan oleh teman kalian di sekitar tempat kalian sekolah atau di sekitar sekolah kalian, apa amal solehnya contohnya? Membantu orang tua, berarti itu di rumah. Ya, terus apa lagi? Membantu guru, terus menolong teman. Apalagi? Menyapa teman. Ya. Sopan, santun, terus jujur. Ya. Saling menyapa, saling menghormati, itulah amalan-amalan soleh atau akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Quran surat Atin ayat keempat. Ya, kalau pembulian, penindasan, penghinaan, terus pemukulan itu yang dijelaskan pada ayat ke 5-6 lah, sekitar ayat ke-5 sampai 6, artinya kan seperti itu. Ya. Manusia itu sendiri yang merusak penciptaan Allah sehingga menjadi buruk. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi. Nah, sudah dibagi kelompok ya, kelompoknya masih sama. Silakan untuk mendiskusikan kejadian atau masalah yang ada di lingkungan sekolah, masalah yang berkaitan dengan Quran surat Atin. Ya, silakan diskusikan dengan teman sebangkunya atau teman kelompoknya lalu dipresentasikan. Ya. Oke. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang siap untuk maju dulu atau urutan? Dari urutan. Kelompok 1 maju. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. ISR Altin mengajarkan tentang keistimewaan manusia dan pentingnya perbuatan baik dalam kehidupan. Dalam surat ini Allah SWT berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tetap pada ayat selanjutnya mengatakan Sumarodadnahu asfala safilin. Artinya, lalu kami mengembalikan dia menjadi ciptaan yang paling rendah. Surat Atin mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, tetapi bisa menjadi rendah jika tidak beriman dan tidak berbuat baik. Oleh karena itu, kita harus menjaga akhlak agar tetap menjadi manusia yang mulia. Orang yang membuli menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, padahal Allah telah menciptakan semua manusia dalam bentuk terbaik. Mengejek, menghina, atau menyakiti teman berarti kita menghargai ciptaan Allah. Dalam surat Atin ayat 5, Allah menyebutkan bahwa manusia bisa menjadi serendah-rendahnya asfala safilin jika tidak berbuat baik. Perundungan adalah perbuatan yang buruk dan bisa membuat seseorang kehilangan kemuliaan di sisi Allah. Surat Atin mengajarkan bahwa manusia yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala besar di sebaiknya orang yang suka menyakiti teman, mengejek, atau berbuat kasar akan rugi baik di dunia maupun di akhirat. Di lingkungan sekolah kita pernah terjadi pembulian.
Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Kelompok 3. Apa dampak perlindungan bagi korban? Mau langsung dijawab? Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Ya, silahkan. Merasa sedih, takut, tidak percaya diri, dan tidak nyaman di sekolah. Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, sekarang ini bahas tentang pembulian. Pembulian itu akhlak mulia atau enggak? Kenapa kok kamu bisa mengambil pembulian? Hubungannya apa sama Quran surat? Karena saya pernah melihat teman satu kelas saya dibully. Berarti kamu itu mengambil masalah pembulian itu karena pernah melihat teman satu kelas dibully. Sekarang kamu itu mengambil pembulian karena di sekitar kamu ada masalah pembulian. Hubungannya pembulian dengan Quran surat At-Tin itu ada tidak? Ada. Di ayat berapa emang? Ayat kelima. Ayat kelima. Bunyinya gimana sama artinya? Summaradnahu asfala safilin. Artinya apa? Lalu kami mengembalikan dia menjadi ciptaan yang paling rendah. Yang paling rendah berarti benar tadi kalau kita berbuat akhlak yang buruk, perbuatan yang buruk, Allah mengembalikan kita menjadi derajat yang paling rendah. Nah, tadi juga dijelaskan tentang jenis-jenis pembulian. Ya, kalian dengerin nggak tadi presentasi teman kalian di depan? Dengar, kalau dengerin ibu mau buktinya. Pembulian itu jenis-jenisnya ada berapa jenis? Oke, 4, pinter. Apa saja? Fisik, verbal, sosial, cyber. Terima kasih. Kelompok 1, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berapa sekarang? 2, ayo maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Makna surat At-Tin tentang akhlak mulia. Allah SWT berfirman, laqad khalaqnal insana fil ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan manusia fisik, akal, dan hati yang sempurna untuk berbuat baik. Namun jika manusia tidak beriman dan tidak berbuat kebaikan, mereka bisa menjadi rendah seperti yang disebut dalam ayat berikut. Sebagai seorang muslim, kita harus menjaga akhlak agar tetap menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Akhlak mulia adalah sikap dan perilaku baik yang mencerminkan nilai-nilai Islam serta ajaran Rasulullah SAW. Akhlak mulia menunjukkan sebagaimana secara bertindak dengan baik kepada Allah dari sendiri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, akhlak mulia sangat penting karena mencerminkan iman serta seseorang, dan Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang memiliki akhlak baik akan mendapatkan keberkahan di dunia dan pahala di akhirat. Amal soleh menurut Profesor Dr. Quray Syahid, amal adalah perbuatan dan soleh adalah baik. Amal soleh adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan ajaran Islam, dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus. Amal soleh bukan hanya ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga semua perbuatan yang membawa manfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Pengertian amal soleh menurut Quray Syahid dalam berbagai karyanya, Quray Syahid menjelaskan bahwa amal soleh memiliki 2 syarat utama, yaitu pertama, dilandasi oleh iman yang benar. Perbuatan baik harus dilakukan dengan keyakinan kepada Allah dan sesuai dengan ajarannya. 2, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Amal soleh tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ya, untuk teman-teman yang lain sudah jelas belum presentasi dari kelompok 2? Ada yang ditanyakan tidak? Siapa? Kelompok 3. Melakukan amal soleh hanya kepada manusia saja.
Apakah melakukan amal saleh hanya kepada manusia saja? Apakah melakukan amal soleh hanya kepada manusia saja? Amal soleh bukan kepada manusia saja, kepada tumbuhan, kepada hewan. Jadi amal soleh itu yang ibu lengkapi ya jawabannya ya. Amal soleh itu tidak hanya dilakukan kepada manusia atau sesama manusia, tetapi kepada tumbuhan, kepada hewan dan alam semesta. Kepada alam semesta dengan cara apa? Amal solehnya tidak membuang sampah sembarangan. Kamu itu mengambil masalah akhlak yang mulia. Tentunya di sekitar kamu sering melihat orang-orang yang melakukan amal soleh, sering. Apakah ada hubungannya dengan Quran surat Atin? Ada. Apa coba hubungannya? Di ayat 4. Oke, coba bunyinya apa ayat 4? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik-baik sebaiknya. Ya. Sungguh kami telah menciptakan, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2, silakan duduk kembali. Kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tiga akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Idgham bila guna, melebur dengan dengung. Nun sukun atau tanwin masuk ke huruf setelahnya dengan mendengung. Huruf-huruf idgham diguna. Wa min nun ya. Contoh min ma'in. Idgham bila guna, melebur tanpa dengung. Pengertian. Nun sukun atau tanwin melebur tanpa dengung. Huruf-huruf idgham bila guna. Lam. Contoh Rabbihim. Iklab mengubah suara. Pengertian min sukun atau tanwin berubah menjadi suara mim dengan dengung. Huruf iklab ba. Contoh mim ba'di. Sami'um basyir. Oke teman-teman, apakah di sini ada nun mati atau tanwin? Ada apa di depan nun matinya? Ini adalah hukum bacaan idhar. Karena ada nun mati bertemu alif. Contoh dibacanya min aina. Yang kedua, hukum bacaan ifa. Ifa memiliki huruf ifa ada 15, yaitu kata, sasya, jaza, zada, so, do, fako, tozo, kaf. Contoh ini ada nun mati atau tanwin. Di depan nun mati ada huruf ifa tidak? Apa itu? Dibaca samar. Contoh miasariha. Ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Apa perbedaan idgham biguna dengan idgham bila guna? Apa sih perbedaan idgham biguna dan idgham bila guna? Mau di skip dulu atau langsung dijawab? Langsung jawab, sudah ketemu? Sudah. So. Berbeda cara bacanya. Jika idgham biguna dibaca melebur dan mendengung, dan idgham bila guna melebur tapi tidak mendengung. Perbedaannya hukum bacaan idgham bila guna dan idgham biguna. Kalau idgham biguna itu mendengung dan melebur atau melebur dengan mendengung. Kalau idgham bila guna melebur tapi tidak mendengung, gitu ya. Contohnya dibacanya itu mim ma'in. Ada dengungnya.
Kalau idgham bila guna mir rabbihim, dengung tidak? Tidak, tapi melebur saja, nunnya berubah menjadi ro. Mir rabbihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tadi sudah mendengarkan dan sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3, dan Ibu tadi melihat kalian mengambil permasalahannya itu berbeda-beda. Ya. Kelompok 1 mengambil permasalahan tentang pembulian. Kaitannya apa sih dengan Quran surat At-Tin? Lalu kami mengembalikan dia menjadi ciptaan yang paling rendah. Ayat berapa itu? Bunyinya seperti apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Itu kan artinya Allah itu mengembalikan derajatnya yang serendah-rendahnya. Ya, karena apa? Karena telah berbuat dolim, telah berbuat yang merugikan orang lain. Yang kelompok 3 itu mencontohkan gunnah. Contoh gunnahnya itu apa tadi tuh? Mim ma'innya tadi Lisna itu mencontohkannya kurang gunnah. Kalau gunnah itu panjangnya atau mendengungnya itu 2 harokat. Mim ma'in ya. Biar memacu semangat kalian sebelum kita pulang, untuk memacu semangat kalian kita ice breaking dulu atau kita kuis dulu untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ini. Kuisnya tidak dengan cara tulis tapi lisan. Siapa yang kalah cepat mengambil pulpen ini, itu yang akan Ibu kasih pertanyaan. Paham? Udah? Ya, Ibu taruh pulpennya di depan, ya, di depan kalian. Contoh dulu 1 kali. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Ambil pulpen. Nah, itu rebutan pulpen. Oke, siap? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut, pundak, kepala, kaki, lutut, kaki, pundak, ambil pulpen. Siapa yang nggak dapet? Oke, Lisna, Ibu kasih pertanyaan. Ibu kasih pertanyaan buat Lisna. Surat At-Tin itu surat yang keberapa? 95. Siapa yang nggak dapet? Pesan utama surat At-Tin itu apa? Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, Sekul. Arti surat At-Tin apa? Buah tin, gampang sekali. Silakan duduk kembali, terima kasih. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan, Ibu coba merefleksi kalian, masih ingat nggak tentang pelajaran yang kita lalui saat ini dengan menggunakan game atau permainan yang mendidik. Dan alhamdulillah kalian sebagian bisa menjawabnya. Anak-anak, Ibu memberikan tugas di rumah kepada kalian, yaitu silahkan dihafalkan Quran surat At-Tin ya di rumah bersama orang tua kalian, tentunya dengan memperhatikan makhorijul huruf dan juga tajwidnya. Ya, dan Ibu harap setelah mempelajari, setelah kalian belajar tentang akhlak mulia, terus akhlak yang tidak mulia, amal soleh, amalan yang tidak soleh, Ibu harap di rumah maupun dimanapun kalian harus selalu melakukan amalan-amalan soleh. Kalian terus melakukan amalan-amalan soleh, maka kalian akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Begitu sebaliknya, jika kalian melakukan amalan yang buruk, amalan yang tidak baik, maka Allah akan merendahkan derajat kalian. Paham ya? Baik, sekarang silakan diberesin bukunya. Duduk sini ya. Silakan baca doa mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim.